Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Oceanografi Umum. Kali ini pertemuan kelima yaitu tentang survei arus dan beberapa metode pengukuran arus. Nah, di sini kita akan mereview penggunaan alat-alat yang yang canggih ataupun jarang kita lihat di tempat kita ini, tapi kita hanya review sekilas, kecuali review yang peralatan yang sering dipakai. Nah, di sini yang pertama itu ada pelampung cuaca. Pelampung cuaca itu kan suatu peralatan yang dipasang di tengah perairan itu yang mengapung. Di situ ada beberapa alat pengukuran otomatis ya untuk mengukur kayak salinitas, suhu, kemudian juga kecerahan atau dan kecepatan arus dan lainnya. Jadi dia pakai sistem pengapung ini, cuman dia ada peralatan sensornya. Jadi dia nanti berfungsi dengan alat masing-masing ya. Kalau suhu pakai apa, termometer, mungkin termometer otomatis gitu juga untuk salinitas ataupun untuk mengukur kecerahan, itu juga arus. Kemudian lanjut di situ ada metode pengamatan arus ini, dia menggunakan dua metode peralatannya, ada metode Euler sama metode Lagrange. Metode Euler itu metode pengukuran arus pada lokasi yang tetap pada kurun waktu tertentu. Nah, maksudnya itu peralatannya itu titik penguatannya tetap, cuma diamati untuk waktu yang agak lama lah, dalam kurun waktu tertentu. Jadi pengambilan datanya mungkin untuk seminggu ataupun 1 bulan. Si Leonhard ini pertama kali merumuskan persamaan pergerakan fluida. Nah, maksudnya air laut kan termasuk fluida tuh, pergerakan air laut. Metode ini dipakai pada pengukuran current meter. Ya, bisa dipakai untuk sering pengukuran arus lah. Nah, kemudian current meter itu dibagi dua, ada sensor mekanik sama sensor non mekanik. Kalau sensor mekanik itu mengukur arus berdasarkan putaran baling-baling pada current meter. Nah, mekanik itu maksudnya benda bergerak, pengukurannya melalui gerakan suatu benda, ada mekanismenya, mekanisme pergerakan. Mungkin di sini tidak ada dinamo atau pengukurnya, ataupun setiap pergerakannya akan tercatat ya berapa pergerakannya. Ada current meter seri RCM. Nah, kecepatan didasarkan pada nilai rata-rata selama interval perekaman. Nah, kecepatan arus ya terekam pada saat ini alat ini kalau di laut lah, dalam interval perekaman. Perekaman itu maksudnya alat ini dipasang di lautnya, berapa kecepatan arusnya. Kemudian sedangkan arah didapat dari sekali pengukuran. Tapi bedanya kalau untuk pengukuran arah, ini cuma sekali, yaitu pada saat alatnya akan diangkat atau dipindahkan. Nah, disitulah pada periode terakhir sampel lah diketahui arahnya, dari mana arah arusnya. Nah, kemudian ada vektor average current meter. Kecepatan arus ini dapat menggunakan rotor Savinius sejenis RCM. Rotor Savinius ini ya semacam putaran kayak baling-baling lah untuk mengetahui kecepatan arus mungkin atau gelombang. Nah, di sini ada alat putarnya. Tetapi arah berasal dari sebuah baling-baling kecil berputar bebas. Nah, ini arahnya itu berputar dari ketahuan dari putaran baling-balingnya ke arah mana, apakah dia ke belakang, ke depan, nanti bisa dilihat kayak tadi di terakhir kali pengamatan bisa diketahui dari arah mana dia berputar. Kemudian ada sensor non mekanik. Non mekanik ini berarti dia nggak ada benda yang bergeraknya, ataupun kayak tadi ada kayak kincir ya, ini mungkin penuh dengan alat-alat optik atau sensor apa kan, arahnya dengan mengukur arus yang melalui 2 atau 3 sensor. Ada beberapa, nanti air akan melewati beberapa sensor ini untuk mengetahui datanya. Arah mutlaknya dapat menggunakan suatu kompas magnetik yang telah dipasang. Ini pakai kompas. Ada kompas magnetik sini berdasarkan alur magnetnya, bisa diketahui arahnya ya. Kemudian ada electromagnetic current meter (ECM). Nah, ECM ini memanfaatkan sifat bahwa arus lautan menunjukkan reaksi seperti gerakan konduktor listrik. Nah, dalam perairan itu kan mungkin dia sistem kerjanya tuh bisa air laut itu diumpamakan suatu benda yang memiliki konduktor listrik. Jadi begitu masuki alat ini terbaca oleh electromagnetic photometer detector. Nah, jadi saya ketahui itu dari mana arahnya, berapa kecepatannya, berapa arusnya. Nah, dari faktor itulah penghitungnya. Sebagai hasilnya, saat arus bergerak menuju suatu daerah magnetik yang dibangkitkan dalam instrumen, termasuk daerah magnetik itu sudah dibangkitkan sama alat ini, alat bisa menciptakan
semacam zona magnet lah. Begitu masuk air laut nanti bisa dideteksi. Nah, air laut itu kan ada seperti konduktor. Kemudian ada acoustic Doppler current meter. Nah, pengukuran ini mirip dengan sistem echo sounder atau pengukur kedalaman. Nah, kemudian alat ini biasanya dipasang baik di kapal maupun di dalam air dengan teknik tambatan. Ditempel atau apa, atau dilekatkan lah. Yang diukur dari alat ini adalah kecepatan dan komponen arus timur barat. Nah, ini mengetahui kecepatan arus dari berbagai arah ya, atau akustik Doppler current meter. Nah, kemudian ada metode Lagrange ditemukan oleh Joseph Lagrange. Joseph Lagrange, matematika Prancis, menemukan metode pengukuran arus dengan mengikuti jejak suatu alat, biasanya pelampung. Nah, arusnya diamati dari ada peralatan, mungkin peralatannya ditandai berapa lama dia bergeser, berapa lama berpindah, berapa jauh dia pindahnya kan. Metode ini secara konvensional ini maksudnya ya belum otomatis lah, masih kita cara ukur sendiri atau apa kan. Dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data jarak, lokasi, dan waktu pengukuran. Nah, itu ya turun lapang dia berapa jarak pindahnya, lokasinya, mana pengukuran. Karena pergerakan pelampung yang dekat dengan permukaan laut, gerakan pelampung sangat dipengaruhi oleh tarikan angin dan gerak dorongan gelombang. Ya, kalau pelampungnya itu masih pengukuran dekat laut, dia masih pengaruhi gelombang sama angin, jadi nggak terukur. Mungkin harus di tengah laut ya, biar bisa kelihatan. Cuma kalau tengah laut susah bagi kita mengamatinya kalau misalkan metodenya masih konvensional, menunggu bola pelampung. Dan metode Lagrange yang dilakukan secara modern dapat dilakukan dengan pencatatan arus pasti Lagrange atau sering disebut dengan drifter, yang merupakan sebuah pelampung yang sudah terpasang perangkat GNSS serta dapat pola menghitung temperatur, salinitas, dan densitas air laut dan lautnya. Nah, sekarang peralatannya itu yang sistem Lagrange tadi udah ada peralatan yang canggihnya tipe drifter. Nah, di situ ketika dipasang dia bisa mengukur temperatur, salinitas, dan densitas air laut yang dilewatinya. Nah, peralatannya seperti ini, cuma kelihatan di sini ada tali. Mungkin ini belum yang model tenggelamkan otomatis, cuma ditaruh aja semacam untuk ambil sampel lah, mungkin apa jadi dilepaskan ke laut ataupun nanti ditarik kembali. Jadi kan masih alat semi manual. Pengamatan arus menggunakan Autonomous Lagrangian Calculation Explorer atau ALASI. Pengamatan arus modern ya, udah ini alat yang modernnya, yang menggunakan metode Lagrange sebagai dasar pengamatannya. Tapi pakai konsep dasar Lagrange tadi. Metode Lagrange yang dilakukan secara modern dilakukan menggunakan drifter. Nah, ini drifter bendanya tadi kan, diprogram agar bergerak secara vertikal naik turun melalui kolom air laut selama waktu tertentukan. Nah, ini dia bergerak di perairan, di kolom perairan lah, bukan yang perairan dalam kali ya. Biasanya untuk pengukurannya 5-30 hari, jadi data yang dapatkannya itu lebih banyak. Nah, terdapat 3 subsistem utama pada perangkat alas ini, yaitu sistem hidrolik, yaitu alat untuk mengatur pengapungan alat. Nah, jadi dia otomatis ya, atau ada chipnya atau mikroprosesor, nanti dia kapan dia bakal naik lagi ya, naik ininya, naik terbuka katup hidroliknya. Kemudian ada transmitter nih, antena, sistem satelit Argos. Jadi berbasis satelit, ada satelit di atasnya, transmitter, penerima data, dan antena. Perubahan pengapungan alat didapatkan dengan memindahkan cairan hidrolik dari alat menuju keluar. Nah, ini cara ngapungnya tuh menggunakan sistem hidrolik, jadi airnya dibuang keluar baru bisa naik lagi. Fungsi utama dari mikroprosesor pada alat C ini adalah untuk mengatur jadwal seluruh aktivitas sistem. Nah, semua kegiatan alat ini diatur oleh mikroprosesor. Nah, mikroprosesor yang mengatur semua pergerakannya. Antena pada instrumen alas ini merupakan pipa fiberglass sepanjang 70 cm melindungi bagian dalam mengeluarkan radiasi. Nah, pipanya 70 meter, alatnya kan sekitar 110 cm ya, cocok lah mau nutup ya. Nah, itu tingginya tuh termasuk antena. Kalau ada antena ya nggak segitu. Dan menggunakan pipa biar nggak terkena radiasi. Ini kalau besi selain berat dia nggak ada gangguan radiasinya, yang tidak stabil mungkin. Antena ini dibuat sedemikian rupa karena merupakan komponen paling penting pada instrumen alasi. Nah, ini antenanya dibuat sebagus mungkin karena itu komponen utamanya ya di alat ini, yang drifter alasi ini.
yang harus dapat memancarkan sinyal Argos dengan frekuensi 41 MHz setelah sangat lama berada di dalam air laut. Nah, ini dia, kadang kan harus kuat dia antenanya, karena berada di air laut bertekanan tinggi, air asin lah, selama berhari-hari dan waktu yang lama lah, kadang-kadang pun. Nah, jadi antenanya harus bagus. Nah, ini sistem kerja alasnya. Alasnya itu ditaruh di laut yang cukup luas ya, ada sampelnya di sini atau di mana, dan kemudian nanti ditenggelamkan, nanti bakal naik pelan-pelan, ataupun nanti pada waktunya dia bakal naik, dan yang mengirim data ke satelit kemudian diberikan ke pusat pangkalan data untuk diketahui data-datanya. Nah, instrumen alas ini merupakan instrumen metode Lagrange yang punya cakupan yang luas. Nah, itu cakupannya luas ya areanya, nggak cocok untuk rencana rekayasaan seperti pembuatan pelabuhan dan rig untuk pengeboran minyak tengah laut. Nah, maksudnya itu dia nggak cocok untuk survei awal bikin pelabuhan sama survei pengeboran minyak tengah laut, karena dia cakupannya luas sekali. Sementara kalau untuk pelabuhan dan minyak ini harus detail peralatan analisisnya. Oke deh, sekian aja materi kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.